Jadi yang saya bilang tadi, pertemuan yang seperti workshop itu modelnya adalah eh, ya kalian bisa bertanya gitu ya. Jadi eh, daripada kamu dengerin saya kita sendiri, ya. Jadi langsung aja kita lihat ke apa yang mau kamu kerjakan. Kayak gimana Dharma? Oke, gini Pak. Jadi sebenarnya itu kebetulan saya itu pas minggu lalu itu saya udah dapat ide untuk bermain sama IoT dan juga Arduino ya Pak terkait Oke, dengan irigasi. Nah itu Dharma tapi bimbingan siapa, Mas? bimbingan ya. Siapa dosen PA-nya? Oh, dosen pembimbing saya itu Pandang. Oke, Pandang. Oke, gimana? Oke, jadi sebelumnya itu kan saya baca-baca dari Bu itu ya, Bu siapa sih lupa. Tar. Ini skripsi siapa? Nah ini dari Bu Oke. Sri. Ya, Yang dulu dulu punya Bu Sri saya baca-baca nih terkait ya, kan kebetulan beliau kan pernah bikin yang kayak gini juga ya. ya. Dan terus kalau misalnya saya baca di sini itu untuk babnya, nah ini saya tertarik nih karena di kesimpulan ini beliau menjelaskan bahwa ini kan baru itu ya, nah masih terbatas pada mekanisme akuisisi doang. Saya agak tertarik untuk sistem penyimpanan data dan juga sampai pengolahan datanya sih Pak untuk itu. Oke. Tadi judulnya apa? Judulnya judul Kalau eh, untuk judulnya itu oke, akuisisi data ya. Oke. penyimpanan dan juga pengolahan data untuk Berarti akuisisi data untuk sistem irigasi. Oke. Nah, mungkin yang perlu dilihat itu tahun berapa ya skripsinya ya? kebetulan ini udah agak lama Pak. Kalau nggak salah 11 ini ya. dari tahun 2011 Pak. Nah, itu udah agak lama. 2011. Ya. Darpa udah sempat cari-cari nggak apakah ada kelanjutannya? Untuk kelanjutannya saya belum cari, tapi saya sempat cari terkait dengan irigasi drip di sini, irigasi tetes di IPB Repository, sama juga saya udah cari beberapa sumber Hmm? tentang irigasi drip, Pak. Oke. Nah, ada nggak yang gini? em, Mungkin nyari jangan jangan dibatasi di repository PB juga ya pencariannya ya, Dharma. Jadi saran saya sih coba cari di Google Scholar juga. Eh, Oke, tapi Dharma bisa ceritakan nggak ini maksudnya gimana ya? Akuisisi data untuk sistem irigasi itu maksudnya seperti apa? Eh, nah ini juga Pak, nah itu kebetulan juga Pak, sebenarnya ada tambahan dikit Pak, ada kayak perubahan sedikit dari minggu lalu Pak. Oke. Dan kebetulan 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 kan minggu lalu itu saya juga dapat capstone-nya itu mirip juga Pak terkait dengan irigasi drip di sini kebetulan banget Mm-mm. sama Pak. Jadi saya Ya, agak tapi tertarik buat yang kamu membuat. kerjakan kemarin irigasinya atau apanya? Kenapa Pak? Yang kamu kerjakan di Capstone Hmm. itu sistem irigasinya atau akuisisi datanya? Kalau sekarang itu sistem irigasi justru Pak. Kalau dari yang Oh, saya oke. tangkap dari Pak Heru, justru jadi ada perubahan di situ Pak. Ya. Nggak, makanya maksud saya kan beda ya berarti ya. Iya Pak. Oke. Nah, yang untuk draft proposal ini rencana Dharma yang mana? Apakah sistem irigasinya lagi atau bagaimana? Nah, rencananya sih kemarin kan saya juga udah sempat ngobrol sama Pak Endang ya tadi. Itu Hmm? kemarin saya ngambilnya buat bikin sistemnya Pak. Jadi saya ubah, mau Bikin saya ubah. sistem irigasinya, Iya Pak. bukan akuisisi data. Iya, jadi saya lebih pengennya. Oh, oke, ya nggak apa-apa maksudnya. eh, Kalau misalnya, oke, nah jadi capstone pun ya teman-teman itu memang diberikan harapannya adalah untuk membantu kalian untuk tugas akhir ya. Jadi kalau dia minatnya misalnya ke arah situ ya itu tuh bagus ya. Jadi bisa bisa, bisa apa melanjutkan dari eh, proyek capstone-nya. Termasuk juga misalnya nanti teman-teman misalnya apa, PKL ya magang ya itu juga bisa aja topiknya dilanjutkan jadi tugas akhir ya. Walaupun memang secara umum jarang sih yang seperti itu ya. Kebanyakan di kita tugas akhirnya masih berupa penelitian. Oke. Eh, nah, kalau itu yang mau dikerjakan, eh, masalahnya apa yang mau ditangani? Apa yang masih belum dikerjakan oleh yang sebelumnya, Dharma? Ini karena baru baru diganti, jadi saya jujur masih agak ngawang-ngawang Pak. Tapi dari yang saya tangkap itu lebih ke arah gimana cara bikin sistem yang smart. Smart di sini maksudnya itu kayak bisa bikin sistem yang prediksi ke depannya gimana berdasarkan kondisi suhu udara, kondisi kelembapan di sekitar ruangan ya kayak gitu-gitu sih Pak. Oke, Jadi oh jadi seberapa banyak oh ya, berarti dripnya itu nanti adaptif ya? ya adaptif Pak.
Alatnya ada. Alatnya itu pakai, kalau kata Pak Heru sih kemarin udah ada Pak, udah beli kan. Maksudnya gini, kalau sistem si tetes yang sangat basic itu kan contoh nih, contoh yang basic banget ya. Misalnya kita pakai botol air, kita isi kan ya, Hmm, lalu kita balik lubang, kita kita apa eh, eh, kasih lubang di atasnya supaya udara ngedorong dan netes kan, seperti itu. Tapi kan itu kan berarti statis kan ya. hmm. Nah, kalau mau dibuat bisa adaptif, berarti butuh alat apa aja, Dharma? Hmm, bentar. Itu kan berarti kan butuh valve buat, yang pasti kalau saya pikir pasti kan butuh valve yang bisa kita atur kapan dibukanya dan juga berapa banyak Ya, tetes per detiknya, itu yang jadi pasti. buat ngatur valve-nya, kemudian butuh apa lagi? Habis itu Sensor kelembapan ya. ya sensor kelembapan, sensor Oke. acidity buat di itunya berapa tingkat pH-nya. Oh gitu. Itu buat apa? Maksudnya kenapa? Ini buat buat tanah atau buat tanah kan ya berarti ya? Iya. Bukan Oh, hidroponik kan? Kalau hidroponik Pak, hidroponik kan, hidroponik. ah, Hidroponik Pak. hidroponik. Ya. Ntar kalau hidroponik yang di drip apa ininya maksudnya? Iya Pak. Tapi masih agak nggak mau Pak buat materi, saya belum terlalu Ah, masuk ke bukan detail. bukan. Maksudnya kalau irigasi kan itu ada perairan kan. Ya, Kalau hidroponik kan memang dialiri air terus. hidroponik air terus. Iya kan? Iya, ntar saya paham tapi saya paham maksudnya tapi saya belum kebayang juga sih Pak buat proyek Maksudnya gini, ini. makanya jadi nggak apa-apa. Oke. Eh, jadi mungkin kamu klasifikasikan dulu ini konteksnya mau bertanam yang seperti apa gitu ya. Apakah mau di tanah kah atau di mana? Eh, jadi nanti akan menentukan outputnya itu seperti apa. Jadi misalnya gini, contoh ya, contoh misalnya eh, kita misalnya arahnya mau ke eh, tani, tapi apa? Nah, misalnya Dharma suka tanaman nggak Dharma? Lumayan Pak. Kamu suka tanaman apa? Biasanya apa ya, biasanya tuh kalau waktu terakhir sih saya, Oh, Captive mau diapain? karena kan saya punya banyak kucing ya di rumah jadi Oke, oke, biasanya oke. Oke. Tapi Captive kan banyak liar kan. Misalnya katakan ada orang dia hobi katakanlah kaktus ya atau anggrek atau apa. Nanti kan tiap tanaman butuh eh, air yang berbeda-beda. Nah, sementara kalau kita levelnya hobis kan, hobis itu kan ya pekerjaan bukan cuma itu kan, full time menangani tanamannya. Nah, jadi misalnya bisa aja nih kamu bikin alat ya, oh, jadi katakanlah bayangan prototipe ya apa botol gitu ada air tapi tadi ada valve yang dia baca. Jadi tanah bukan bukan hidroponik gitu loh. Nah, jadi eh nanti ya ini kita kita baru awak-awak ya, berangan-angan ya. Nah, nanti si device itu bisa kita melalui internet ya. Misalnya kita bisa set jenis kan beda nama, beda kebutuhan airnya ya. Nah, jadi itu satu alternatif yang bisa Dharma pikirkan gitu ya. Eh, nah, levelnya bisa aja level prototipe artinya Dharma belum mikirin bentuk yang bagus, Pak. Ya, jadi mungkin kan kalau idealnya kan bentuknya kecil gitu ya, compact ya gitu. Nah, tapi kan kita belum ke sana. Misalnya kita prototipe ya udah bentuknya yang sederhana nanti di printer kan untuk nyetak eh, apa case yang dibutuhkan. Nah, fokus ke ininya ke gimana deteksi apa gimana pengaturan valve otomatisnya berdasarkan
bacaan soal tanaman yang